Kabar gembira, jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia Round 4. Presiden Prabowo Subianto mendesak PSSI buat tarik balik Shin Tae-yong ke kursi pelatih timnas. Semua gara-gara penampilan kurang greget Garuda waktu lawan Lebanon, padahal sebelumnya kita pesta gol lawan Taiwan. Tapi kok malah jadi bahan kritikan? Simak semua penjelasan hingga selesai. Wow! Apa jadinya kalau pelatih paling legendaris yang pernah megang timnas Indonesia mau balik lagi ke kursi pelatih, tapi dengan satu syarat yang bikin heboh jagat sepak bola nasional? Ya, Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sempat mengangkat performa timnas ke level Asia, mengaku siap balik asal permintaannya dipenuhi. Dan kali ini bukan soal gaji, bukan soal durasi kontrak, tapi lebih dalam soal kewenangan penuh. Apa maksudnya? Dan kenapa ini penting banget? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Waduh, Arab Saudi, tim raksasa Asia, baru aja bikin gebrakan besar jelang duel panas Oktober mendatang. Mereka mendatangkan spesialis bola mati dari Arsenal, Nicolas Jover-Pria, yang dikenal sebagai otak di balik gol-gol set piece The Gunners. Apa dampaknya buat Indonesia? Kenapa langkah ini bikin pelatih Indonesia harus begadang mikirin strategi? Dan apa yang bisa kita pelajari dari cara Arab Saudi membangun kekuatan mereka? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kabar gembira, jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia Round 4. Presiden Prabowo Subianto mendesak PSSI buat tarik balik Shin Tae-yong ke kursi pelatih timnas. Semua gara-gara penampilan kurang greget Garuda waktu lawan Lebanon, padahal sebelumnya kita pesta gol lawan Taiwan. Tapi kok malah jadi bahan kritikan? Simak semua penjelasan hingga selesai. Jumat 5 September 2025, Stadion Gelora Bung Tomo bergemuruh. Ribuan supporter menyanyikan yel-yel. Timnas Indonesia tampil beringas lawan Taiwan dan menang besar 6-0, bro. Banyak yang optimis, wah ini sih skuad udah matang, bisa tembus Piala Dunia. Tapi euforia itu nggak bertahan lama. Karena 3 hari kemudian, Senin 8 September, Indonesia harus bertarung melawan Lebanon. Dan meskipun secara hasil tidak buruk, performa tim dianggap ya setengah matang. Bukan timnas yang kelihatan siap untuk round 4 kualifikasi Piala Dunia. Banyak fans bilang kita kurang tajam di depan, finishing buruk, komunikasi antar lini berantakan. Padahal lawan kita ke depannya di round 4 bakal jauh lebih berat. Bayangin aja, kita bakal tanding di Arab Saudi, ketemu tim-tim top Asia macam Iran, Jepang, atau Korea Selatan. Nah loh, di tengah gonjang-ganjing ini muncul isu yang cukup mengejutkan. Presiden Prabowo Subianto, yang sekarang resmi jadi Presiden RI, dikabarkan menyuarakan ketidakpuasan terhadap performa timnas. Bahkan katanya beliau meminta PSSI mempertimbangkan kembali untuk memanggil Shin Tae-yong. Tunggu dulu, bukannya Shin Tae-yong udah digantikan Patrick Kluivert sejak Januari 2025? Betul! Tapi banyak yang masih percaya Shin adalah sosok di balik kebangkitan sepak bola Indonesia beberapa tahun terakhir. Ranking FIFA naik, timnas U20 tampil berani, dan tim senior mulai disegani di Asia. Walau belum ada pernyataan resmi dari Istana atau PSSI, kabar ini udah kadung viral. Netizen pudit bola sampai mantan pemain mulai bersuara. Ada yang dukung penuh, tapi ada juga yang bilang jangan reaktif, kasih Kluivert waktu. Kita bedah ya apa yang bikin sebagian orang ngebet banget minta ST balik. Orang yang pro Shin Tae-yong kembali, dia visioner, punya program jangka panjang. Disiplin tinggi ala Korea Selatan. Berani kasih jam terbang buat pemain muda. Terbukti angkat mental tanding anak-anak Garuda. Yang kontra dengan Shin kembali sekarang bisa rusak kontinuitas pelatih baru. Kluivert juga belum punya waktu panjang. Perubahan mendadak jelang kualifikasi bisa bikin tim makin gak stabil. Sedangkan dari kubu pro Kluivert, mereka bilang Dude ini pelatih kelas dunia. Dulu main di Barcelona, Ajax, timnas Belanda. Gaya mainnya elegan dan butuh waktu buat adaptasi ke kultur sepak bola kita. Menariknya, beberapa laporan menyebut suasana ruang ganti timnas akhir-akhir ini cukup tegang.
Bukan karena konflik, tapi karena tekanan. Pemain muda merasa performa mereka terus dibandingkan dengan era STY. Di sisi lain, banyak yang khawatir jika isu ini dibiarkan tanpa kejelasan bisa jadi bumerang jelang babak keempat kualifikasi yang akan digelar di Arab Saudi. Kita butuh tim yang solid, pelatih yang didukung penuh, dan federasi yang tegas. Jangan lupa Indonesia tinggal selangkah lagi ke babak paling bergengsi, kualifikasi putaran keempat Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau kita lolos dari sini, kita bisa bersaing untuk tiket ke putaran final. Dan ingat, Piala Dunia kali ini jumlah pesertanya ditambah. Peluang kita lebih besar dari sebelumnya. Tapi ingat, peluang besar gak akan berarti apa-apa kalau internal tim ribut. Jadi siapapun pelatihnya STY atau Kluivert, yang penting federasi, pemain, dan supporter bersatu. Bukan saling sikut. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah kita terlalu cepat panik dan ingin kembali ke masa lalu bersama Shin Tae-yong? Atau kita bersabar, kasih waktu buat Patrick Kluivert dan percaya proses? Atau justru kita butuh kombinasi baru dari keduanya? Kita tunggu aja langkah PSSI. Apakah bakal ada evaluasi? Apakah Prabowo benar-benar terlibat atau ini cuma isu liar? Dan mampukah Indonesia tampil maksimal di Arab Saudi dan menorehkan sejarah baru? Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian cinta sepak bola Indonesia. Wow, apa jadinya kalau pelatih paling legendaris yang pernah megang timnas Indonesia mau balik lagi ke kursi pelatih, tapi dengan satu syarat yang bikin heboh jagat sepak bola nasional? Ya, Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sempat mengangkat performa timnas ke level Asia, mengaku siap balik asal permintaannya dipenuhi. Dan kali ini bukan soal gaji, bukan soal durasi kontrak, tapi lebih dalam soal kewenangan penuh. Apa maksudnya? Dan kenapa ini penting banget? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Pertama-tama kita harus ingat dulu siapa sih Shin Tae-yong di mata fans Indonesia. Datang ke Indonesia tahun 2019 di tengah kegalauan sepak bola nasional. STY begitu biasa dipanggil, bukan pelatih kaleng-kaleng. Pernah bawa Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 dan tampil mengejutkan dengan mengalahkan Jerman. Waktu dia ditunjuk PSSI, banyak yang optimis, wah akhirnya kita punya pelatih kelas dunia. Dan bener aja, Shin Tae-yong langsung bikin gebrakan. Mulai dari revolusi latihan fisik, pemantauan pemain diaspora, hingga penggunaan GPS tracker saat latihan. Timnas U19, U23, sampai senior semua kena sentuhan STY. Pelan-pelan, timnas Indonesia mulai bangkit. Ranking FIFA naik, performa makin konsisten, dan gaya main kita nggak lagi bertahan doang. Tapi semua itu nggak lepas dari kerja keras Shin Tae-yong yang fokus banget ke pembinaan jangka panjang. Tapi seperti biasa di sepak bola, perjalanan nggak selalu mulus. Tahun 2025, timnas U23 gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Kita cuma bisa finish di peringkat kedua grup J dan gagal jadi runner-up terbaik. Harapan yang besar jatuh. Nah, di tengah kekecewaan publik, wartawan mulai tanya-tanya, Coach STY masih mau nggak balik ngelatih timnas? Dan jawaban STY mengejutkan semua orang. Lewat penerjemahnya Jeong Seok-so, dia bilang, saya tidak menutup pintu untuk kembali. Tapi saya punya satu syarat penting. Jadi apa sih syarat itu? Shin Tae-yong minta wewenang penuh atas program timnas Indonesia. Bukan cuma pelatih doang yang datang, latih, lalu pulang. Tapi dia ingin punya kendali penuh dalam pemilihan pemain. Menentukan jadwal dan lokasi training camp. Menyusun jadwal uji coba dan kompetisi. Membentuk sendiri tim pelatih pendukung, dalam kurung asisten pelatih kiper, pelatih fisik, DLL. Mengatur semua program jangka panjang timnas dari usia muda sampai senior. Dengan begitu, menurut STY, dia bisa menjalankan visi sepak bola modern yang menyeluruh. Tanpa gangguan politik, tanpa intervensi pengurus, dan tanpa titipan pemain. Buat sebagian orang mungkin mikir, lah bukannya pelatih emang udah punya wewenang? Well, kenyataannya nggak sesederhana itu. Banyak pelatih bahkan yang berkelas dunia seringkali terjebak dalam sistem federasi yang terlalu banyak campur tangan. Ada titipan pemain, ada intervensi sponsor, bahkan kadang training camp dibatalin karena alasan non-teknis.
STY tampaknya udah belajar dari pengalamannya sebelumnya di mana beberapa keputusannya terbentur birokrasi atau tekanan dari luar lapangan. Dengan wewenang penuh, dia ingin bangun sistem seperti di Korea Selatan terstruktur, profesional, dan punya arah jangka panjang. Setelah pernyataan itu muncul, dunia maya langsung rame. Banyak netizen yang langsung setuju, kasih aja wewenangnya, yang penting hasilnya nyata. STY itu pelatih visioner, jangan dikekang. Kita butuh pelatih yang gak cuma jago taktik, tapi juga bangun fondasi. Tapi ada juga yang ragu, apa iya PSSI bisa kasih kontrol penuh? Nanti kalau gagal, siapa yang tanggung jawab? Sementara dari pihak PSSI, sampai sekarang belum ada tanggapan resmi. Tapi rumor beredar, internal federasi mulai mempertimbangkan kembali kerja sama dengan STY. Apalagi kalau timnas gagal tampil bagus di kualifikasi Piala Dunia Round 4, nanti pertanyaannya sekarang adalah akankah PSSI berani kasih wewenang penuh ke Shin Tae-yong? Apakah dia memang sosok yang kita butuhkan untuk membangun ulang fondasi sepak bola nasional? Atau justru kita butuh wajah baru yang bisa kerjasama dalam sistem yang sudah ada? Yang jelas Shin Tae-yong udah kasih sinyal, dia siap balik. Tapi kali ini dia nggak mau setengah-setengah, dia mau total. Dan untuk bisa total, dia harus jadi arsitek penuh bukan sekadar mandor. Kalau kamu sendiri setuju nggak kalau Steve balik dan dikasih kuasa penuh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan kabar terbaru Timnas Garuda. Waduh, Arab Saudi, tim raksasa Asia, baru aja bikin gebrakan besar jelang duel panas Oktober mendatang. Mereka mendatangkan spesialis bola mati dari Arsenal Nicolas Jover-Pria yang dikenal sebagai otak di balik gol-gol set piece The Gunners. Apa dampaknya buat Indonesia? Kenapa langkah ini bikin pelatih Indonesia harus begadang mikirin strategi? Dan apa yang bisa kita pelajari dari cara Arab Saudi membangun kekuatan mereka? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Pertama-tama, siapa sih Nicolas Jover ini? Buat yang belum tahu, Jover itu bukan pelatih biasa. Dia bukan kepala pelatih, bukan mantan pemain bintang, tapi seorang jenius taktik, spesialis bola mati atau dalam istilah modern, set piece coach. Lahir di Berlin 28 Oktober 1981, karier Jover dimulai dari balik layar sebagai video analyst di Montpellier, Prancis. Tapi kemampuannya membaca pola permainan dan menganalisis peluang dari bola mati bikin dia naik daun cepat. Tahun 2016, dia jadi spesialis set piece di Brentford Club yang waktu itu belum terkenal. Tapi Brentford jadi tim yang sangat berbahaya dari sepak pojok dan tendangan bebas. Dia ditarik ke Manchester City oleh Pep Guardiola sendiri pada 2019. Dan pada 2021, dia diajak Mikel Arteta ke Arsenal, jadi bagian dari revolusi permainan Gunners. Selama di Arsenal, Jover bukan cuma ngatur siapa yang ambil corner, tapi dia desain pola larinya, blockingnya, bahkan siapa yang berdiri di tiang dekat, semua detail dihitung. Hasilnya, Arsenal jadi salah satu tim paling produktif dari bola mati di Premier League. Dan sekarang Arab Saudi ngajak dia kerjasama. Gila nggak tuh? Menurut laporan dari Riyadiyah TV, Jover udah bergabung ke pemusatan latihan Arab Saudi di Republik Ceko bareng pelatih utama mereka, Hervé Renard. Misinya jelas, siapkan taktik bola mati untuk dua pertandingan krusial melawan Irak dan Indonesia. Arab Saudi nggak cuma andalin skill individu, mereka pengen jadi tim yang berbahaya dari semua situasi, tendangan bebas, sepak pojok, lemparan ke dalam. Yes, bahkan lemparan ke dalam bisa berubah jadi peluang gol kalau dikelola dengan taktik khusus. Bayangin satu tim yang sudah kuat secara fisik, taktis, dan berpengalaman sekarang dapat tambahan senjata rahasia. Buat timnas Indonesia, ini jadi alarm keras. Nah, sekarang kita tanya, apa pengaruhnya buat Indonesia? Secara kualitas individu, pemain kita makin berkembang. Nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Jordi Amat, dan Emil Audero bawa harapan baru. Tapi kita semua tahu bola mati masih jadi masalah klasik. Berapa kali kita kebobolan dari sepak pojok? Atau gagal jaga pemain lawan saat free kick? Itulah kenapa kehadiran Jover di kubu Arab Saudi bukan cuma sekadar kabar menarik, tapi jadi ancaman nyata. Catat ini, Arab Saudi punya pemain tinggi, kuat, dan disiplin.
Mereka udah terbiasa main di tekanan tinggi. Sekarang mereka didampingi pelatih yang bisa ubah tendangan sudut jadi peluang emas. Kalau Indonesia lengah, satu momen bola mati bisa hancurin semuanya. Jadi, apa yang harus dilakukan pelatih timnas Indonesia? Latihan intens khusus set piece defense, pelajari pola-pola Jover di Arsenal, tentukan siapa yang jaga tiang dekat, siapa yang zona marking, siapkan kiper buat antisipasi bola rebound. Di sisi lain, kita juga harus manfaatkan bola mati kita sendiri. Kenapa? Karena bola mati itu equalizer, semua tim punya kesempatan yang sama. Jadi kalau Jover punya strategi, kenapa kita nggak bikin juga? Duel Indonesia versus Arab Saudi tanggal 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat di Jeddah bakal jadi pertandingan yang sangat strategis. Semua mata bakal tertuju ke Nicolas Jover, sang arsitek bola mati. Hervé Renard, pelatih berpengalaman Piala Dunia. Timnas Garuda yang ingin pecahkan rekor dan buktikan diri di Asia. Pertanyaannya, apakah pertahanan Indonesia cukup disiplin menghadapi ancaman dari Jover? Apakah kita bisa tahan dari bola mati yang dirancang seperti jebakan Batman? Dan yang paling penting, apakah pelatih kita sudah siapkan antitesis dari strategi maut Arab Saudi? Kalau kamu jadi pelatih timnas, gimana caranya kamu cegah bola mati jadi petaka? Tulis jawaban kamu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe karena kita akan terus bahas perkembangan timnas sampai ke Piala Dunia nanti. Bikin gemparkan Indonesia. Komentar dari sang pelatih, Gerald van den Burg, yang menyita perhatian publik. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada drama di pinggir lapangan, tapi justru ada pernyataan tajam tentang kondisi fisik pemain kita. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini hanya alasan klasik? Atau memang ada masalah mendasar yang harus segera dibenahi? Yuk kita bahas tuntas di video kali ini. Pertandingan antara Indonesia melawan Korea Selatan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo tanggal 9 September lalu sebenarnya cukup menjanjikan di awal. Garuda Muda tampil penuh semangat menguasai bola sejak menit pertama dan bahkan mampu menekan pertahanan Korea dengan cukup baik. Banyak peluang tercipta, tapi sayangnya bola tak kunjung masuk ke gawang. Sementara Korea Selatan yang lebih disiplin dan rapi memanfaatkan celah kecil untuk mencetak satu-satunya gol di pertandingan tersebut. Skor 0-1 menutup laga dan mimpi Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U2030 2026 pun pupus di hadapan ribuan supporter yang memadati stadion. Yang membuat kekalahan ini terasa lebih menyakitkan adalah fakta bahwa pada edisi sebelumnya, Timnas U23 kita berhasil menembus babak semifinal. Jadi, ekspektasi publik tentu lebih tinggi. Usai pertandingan, banyak yang menantikan pernyataan dari sang pelatih, Gerald van den Burg. Apakah dia akan meminta maaf? Apakah dia akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan ini? Tapi yang terjadi justru berbeda. Tidak ada kata maaf. Tidak ada ekspresi penyesalan seperti yang biasa kita dengar dari pelatih timnas sebelumnya. Sebaliknya, Van den Burg justru menyoroti satu aspek penting yang selama ini mungkin sering kita abaikan, kondisi fisik pemain. Ia mengatakan bahwa para pemain Indonesia kurang jam terbang di kompetisi. Banyak dari mereka tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di klub. Dan ini jelas berdampak pada performa di lapangan, terutama saat menghadapi tim sekelas Korea Selatan yang terkenal dengan fisik tangguh dan stamina kuat. Van den Burg mengakui bahwa anak-anak asuhnya sudah bermain bagus, tapi saat memasuki menit ke-60, stamina mereka mulai habis. Strategi pun jadi berantakan dan Korea memanfaatkan situasi itu dengan sangat baik. Kalau kita bicara soal masalah fisik, ini bukan hal baru. Sudah sering pelatih timnas baik lokal maupun asing mengeluhkan hal yang sama. Masalahnya bukan hanya pada stamina, tapi juga mental bermain, daya tahan di laga kompetitif, dan konsistensi performa selama 90 menit. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya menit bermain pemain muda di liga lokal. Banyak klub yang masih mengandalkan pemain asing atau pemain senior. Alhasil, talenta muda yang seharusnya berkembang malah duduk di bangku cadangan. Ketika mereka dipanggil ke timnas, mereka langsung dituntut tampil maksimal padahal mereka belum terbiasa bermain penuh di level tinggi. Van den Burg dengan jujur menyampaikan hal ini.
Menurutnya, kalau ingin bersaing di level Asia, kita butuh pemain yang kuat secara teknis, taktis, dan juga fisik. Pernyataan Vandenberg ini tentu memicu berbagai reaksi dari publik dan netizen. Ada yang mendukung. Mereka bilang akhirnya ada pelatih yang bicara apa adanya. Tapi tak sedikit juga yang mengkritik. Mereka menilai Vandenberg seharusnya bisa menyusun strategi yang lebih baik. Bahkan ada yang menyebut bahwa ini hanya bentuk cari alasan. Nah, di sini kita harus objektif. Apakah memang pernyataan Vandenberg sepenuhnya salah? Atau justru ini jadi alarm bagi semua pihak dari federasi, pelatih klub, sampai pemain itu sendiri? Meski gagal lolos ke Piala Asia U23, bukan berarti semuanya sudah berakhir. Vandenberg menegaskan bahwa tim ini masih punya potensi besar. Ia melihat kualitas dalam diri para pemain muda kita dan yakin bahwa mereka bisa bangkit. Fokus sekarang dialihkan ke turnamen berikutnya, SEA Games 2025. Ini jadi momen penting untuk membuktikan bahwa Garuda Muda bisa belajar dari kegagalan dan kembali tampil garang di kompetisi regional. Tapi tentu perbaikan harus dimulai dari sekarang. Klub-klub harus berani memberi menit bermain untuk pemain muda. Federasi juga perlu mencari cara agar pemain bisa tetap aktif dan fit. Dan yang paling penting, para pemain itu sendiri harus mau bekerja keras, bukan cuma saat pemusatan latihan, tapi sepanjang musim. Kekalahan memang menyakitkan, tapi kalau bisa jadi pelajaran, maka itu akan jadi bahan bakar untuk kebangkitan. Komentar Vandenberg mungkin terdengar pahit, tapi bisa jadi itu adalah cermin yang harus kita lihat bersama. Lalu bagaimana menurut kamu, Sobat Bola? Apakah komentar Vandenberg bisa dibenarkan? Atau kamu punya pendapat sendiri soal kekalahan kemarin? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten-konten sepak bola menarik lainnya. Wow, pernyataan Gerald Vandenberg yang cukup mengejutkan. Setelah gagal membawa Garuda Muda melaju ke turnamen prestisius di Asia, Vandenberg malah dibanding-bandingkan dengan pelatih legendaris asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Dan apa tanggapan Vandenberg? Dengan nada tegas dia berkata, tak adil membandingkan saya dengan Shin Tae-yong. Kenapa ya dia bisa berkata seperti itu? Apakah ini sekadar bentuk pembelaan diri? Atau memang ada realita yang tidak diketahui publik? Yuk kita bahas tuntas, dan seperti biasa, siapkan kopi karena videonya bakal penuh analisa menarik. Tanggal 9 September 2025 menjadi malam yang kelam bagi sepak bola Indonesia. Di hadapan ribuan supporter di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor tipis 0-1. Kekalahan ini membuat kita gagal lolos ke Piala Asia U23 2026. Bukan cuma gagal sebagai juara grup, Indonesia bahkan tidak masuk ke dalam 4 besar runner-up terbaik. Kita hanya duduk di posisi ke-10 dari 11 tim runner-up dengan total 4 poin. Bahkan harus mengakui keunggulan dari sesama negara ASEAN seperti Kamboja dan Filipina. Padahal ekspektasi publik cukup tinggi. Apalagi mengingat pencapaian luar biasa Timnas U23 tahun lalu di bawah asuhan Shin Tae-yong yang berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Yang lebih menyakitkan bagi Gerald Vandenberg bukan hanya kekalahan di lapangan, tapi juga suara supporter yang bergema di stadion malam itu. Ya, nama Shin Tae-yong diteriakan oleh ribuan supporter, seolah-olah ingin menyampaikan bahwa mereka rindu sosok pelatih Korea Selatan itu. Momen ini terekam jelas dan menjadi viral di media sosial. Banyak yang mempertanyakan kenapa Vandenberg tak bisa seperti Shin, kenapa permainan tim sekarang menurun. Tekanan dari publik pun tak bisa dihindari. Dan akhirnya, Gerald Vandenberg angkat bicara. Dalam sesi konferensi pers dan wawancara setelah pertandingan, Vandenberg menyatakan dengan tegas, tidak adil membandingkan saya dengan Shin Tae-yong. Apa alasannya? Menurut pelatih asal Belanda ini, perbandingan itu tidak seimbang karena kondisi yang dihadapinya sangat berbeda.
Kalau kita lihat ke belakang, skuad U23 di era Shin Tae-yong memang dipenuhi oleh pemain top. Ada Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, Rafael Struijk, hingga Marcelino Ferdinand. Bahkan beberapa pemain senior yang sudah kenyang pengalaman internasional seperti Witan, Arhan, dan Sananta juga masuk ke skuad. Bandingkan dengan skuad saat ini yang mayoritas adalah pemain muda U20 yang baru naik kelas. Vandenburg merasa skuadnya belum matang secara teknis, taktis, maupun mental bertanding. Selain soal kualitas pemain, Vandenburg juga menyentil perbedaan masa persiapan. Ia mengatakan bahwa saat itu, Shin Tae-yong bisa menggelar TC jangka panjang bahkan hingga 3 bulan. Sedangkan dirinya hanya mendapat waktu 5 hari latihan bersama pemain sebelum laga kualifikasi. Ini jelas sangat pendek untuk membentuk chemistry dan pola permainan. Belum lagi soal jam bermain di klub yang menurutnya sangat kurang. Banyak pemain U23 saat ini yang jarang tampil reguler di Liga 1. Dari sisi lawan juga berbeda. Shin hanya menghadapi Taiwan dan Turkmenistan di babak kualifikasi. Sementara Vandenburg harus berhadapan dengan tim tangguh seperti Korea Selatan, plus Laos, dan Makau. Dan dari 3 pertandingan itu, kita hanya menang lawan Makau dalam kurung 5-0, imbang lawan Laos dalam kurung 0-0, dan kalah lawan Korea Selatan dalam kurung 0-1. Hasilnya 4 poin dan gagal lolos. Pernyataan Vandenburg ini jelas menimbulkan pro dan kontra di kalangan penggemar sepak bola. Ada yang memahami bahkan sepakat bahwa membandingkan dua pelatih di kondisi yang sangat berbeda memang tidak adil. Tapi tak sedikit pula yang menganggap ini hanyalah alasan untuk menutupi kegagalan. Karena pelatih sekelas Vandenburg, mantan pelatih Ajax U21 dan pemain timnas Belanda seharusnya bisa membawa perubahan. Beberapa pengamat juga menyoroti soal minimnya inovasi taktik Vandenburg di pertandingan, terutama saat tim kesulitan mencetak gol meski mendominasi permainan. Kini pertanyaannya, apakah Vandenburg pantas diberi kesempatan kedua? Atau apakah PSSI harus mencari sosok baru untuk menyelamatkan masa depan Garuda Muda? Kita tahu Vandenburg memang belum berhasil mencapai target. Di ASEAN Cup U23 ia gagal juara dan di kualifikasi Piala Asia pun gagal lolos. Tapi kalau kita mau adil, dia juga belum mendapatkan dukungan penuh seperti Shin Tae-yong dulu. Baik dari segi waktu pemain hingga program pembinaan. Jadi mungkin sebelum kita menghakimi, kita perlu lihat dulu apakah sistem yang mendukung dia sudah bekerja maksimal. Sobat bola, sepak bola itu bukan cuma soal hasil di lapangan, tapi juga soal proses. Apakah Vandenburg gagal? Ya, secara hasil. Tapi apakah dia tidak kompeten? Belum tentu. Yang jelas, membandingkan dua era yang berbeda dengan skuad dan persiapan yang berbeda memang sulit untuk jadi ukuran. Tapi pada akhirnya publik tetap menuntut hasil. Dan itu adalah tekanan yang harus dihadapi setiap pelatih timnas Indonesia. Nah, sekarang giliran kamu yang menilai. Apakah menurut kamu Gerald Vandenburg layak diberi waktu lebih lama? Atau sebaiknya PSSI cari pelatih lain yang lebih cocok? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan pembahasan menarik seputar timnas Indonesia lainnya.